status sama umur dengan Timotius. Tidak, Timotius itu masih anak. Jadi dalam perbedaan umur yang sangat jauh, Paulus dan Timotius. Tapi Timotius sudah dianggap Paulus sebagai rekan sekerjanya yang sejajar. Memang hebat Timotius. Dan catatan yang kalau kita lihat 1 Timotius pasal 1 ayat 3, Timotius dia sudah diberi tanggung jawab untuk memimpin jemaat Efesus. Nah, di jemaat Efesus inilah Paulus melihat sesuatu yang sangat menggelisahkan Paulus. Maka dia menulisnya sebagaimana yang kita baca tadi. Tulisan Paulus kepada Timotius begitu sangat menggugah kita. Di ayat 1 dia bilang, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu. Sudah ditulis, berpesan lagi dengan sungguh-sungguh kepada Timotius. Mengapa demikian? Tentu kita lihat bahwa dari bacaan ini sepertinya di Efesus telah terjadi, ada banyak yang mengajar, atau katakanlah ada banyak orang yang memberitakan, mungkin membawa nama Tuhan sebagai sebuah pemberitaan, tetapi mereka adalah pemberita-pemberita atau pengajar-pengajar palsu yang tidak mengajarkan kebenaran, yang justru mungkin mereka orang-orang yang membenarkan diri, mencari pembenaran, bukan kebenaran yang mereka ajarkan, bukan ajaran yang Tuhan kehendaki, tetapi ajaran-ajaran yang sesat, karena mereka adalah guru-guru palsu. Dalam situasi inilah Paulus memberi pesan kepada Timotius. Ayat 2 yang menjadi nats kita, beritakanlah. Lalu kedua, siap sedialah. Bagian berikutnya Paulus bilang, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, nasihatilah. Saudara, berita-berita Paulus ini begitu sangat luar biasa. Beritakanlah, siap sedialah. Tentu supaya Timotius dia ingat dan sadar, walaupun dia muda. Ya memang kita tahu bahwa Timotius walaupun dia muda, dia adalah orang yang juga sudah sangat berakar dari firman karena keluarganya, neneknya dan ibunya, Lois dan Eunike. Dia adalah orang yang walaupun muda, dia juga adalah seseorang yang sudah sangat hebat dalam pengajaran. Dia sudah memiliki banyak hal yang bisa diajarkan, dan itu tentu sudah diakui oleh Paulus. Maka Paulus bilang kepada Timotius, beritakanlah, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Tentu maksud Paulus di sini kepada Timotius, dia mau bilang kepada Timotius, kamu harus memberitakan, mengajar kepada orang-orang Efesus. Orang mau atau tidak, kapanpun mereka suka atau tidak, kamu harus beritakan tentang firman. Itu tentu yang diinginkan oleh Paulus kepada Timotius. Tidak ada cerita ataupun tawar menawar, suka tidak suka, mereka buka telinga atau tidak, mereka mau atau tidak, tetap harus beritakan sepanjang saat, sepanjang waktu, karena memang situasi orang-orang Efesus waktu itu sudah demikian. Mungkin saja sudah banyak pengajaran-pengajaran sesat, dan itu berarti Paulus mendesak Timotius melakukan, siap sedia semua saat waktu, laksanakan pemberitaan. Dan tentu saudara-saudara, bagian selanjutnya, bahkan tugas mendesak dari Paulus kepada Timotius, nyatakanlah apa yang salah, menyatakan kesalahan, tentu menyatakan dengan cara terang-terangan. Jika
membiarkan mereka hidup dalam kesalahan. Itu mereka harus berubah. Itu maksud Paulus kepada Timotius. Tegurlah mereka. Kalau tentu mereka berbuat salah, setelah menyatakan kesalahan mereka harus ditegur supaya mereka berhenti berbuat salah. Tentulah supaya mereka memperbaiki kesalahan. Setelah ditegur kesalahan itu, maka mereka tidak lagi berbuat salah. Lalu nasihatilah mereka. Nasihati dengan penuh kesabaran. Menasihati tentu supaya mereka menyesal bahwa mereka telah berbuat dosa, mereka telah melakukan kesalahan. Paulus bilang, lakukanlah dengan penuh kesabaran. Itu berarti saudara-saudara memberitakan firman, menyatakan kesalahan, menegur itu tidak mungkin satu kali, mungkin akan perlu banyak kali, perlu waktu yang panjang. Tidak sekali bilang langsung sadar. Perlu kesabaran. Timotius harus sabar supaya mereka pada akhirnya bisa berbalik. Mereka berbalik menjadi anak-anak Tuhan. Saudara-saudara kekasih-kekasih Tuhan, ini nasihat Paulus kepada Timotius dalam konteks ketika Timotius sedang memimpin jemaat Efesus. Nah, bagi kita sekarang, Bapak Ibu Saudara, kita tentu tahu bahwa tugas memberitakan firman tidak pernah akan berhenti sampai kapanpun. Dan kita pun diberi tugas seperti itu juga sekarang. Dan sampai kapanpun, karena memang kita gereja hadir untuk itu. Kita ingat tadi dalam melatihkan dasar untuk segala sesuatu yang kita lakukan adalah firman Tuhan. Itu berarti tugas pemberitaan firman adalah tugas yang tidak akan pernah kita hentikan. Dan bahkan harus semakin kita mau dan bersemangat untuk tetap melakukannya. Beritakan terus firman sampai kapan? Kalau firman itu harus diberitakan, mengapa? Karena mungkin tentu seperti jemaat Efesus, kita harus dinyatakan apa yang salah dalam hidup kita. Karena tidak semua kita kan sudah benar dan sempurna, suci dan kudus. Semua kita pasti saat ini sedang berjuang untuk hidup dengan benar. Masih ada kesalahan, masih ada pelanggaran, masih ada dosa dalam hidup kita. Maka kita harus selalu mendengar firman, dan kita juga harus memberitakan firman sebagai gereja Tuhan. Dan firman Tuhan itu harus diberitakan. Orang suka atau tidak, kita harus dinasihati, kita harus ditegur, supaya kita hidup di dalam jalan yang Tuhan kehendaki. Nah, saudara-saudara, tentu ini dikatakan gampang. Mau bilang seperti yang saya bilang juga begitu gampang. Walaupun ini adalah termasuk tugas kita semua, tentunya juga tugas saya sebagai pemberita firman. Kita yang sedang melaksanakan tugas pemberita firman, tentu bukanlah hal yang mudah. Bukanlah hal yang mudah bahwa kita harus terus melaksanakan tugas pemberitaan firman. Apalagi Paulus bilang harus sabar. Karena memberitakan firman Tuhan itu kita akan berhadapan dengan berbagai situasi, mungkin penolakan, orang tidak senang, orang tidak suka, orang marah nanti. Apalagi juga yang memberitakan firman mungkin bisa jadi termasuk saya, yang saya beritakan tidak sesuai dengan apa yang saya lakukan. Karena yang memberitakan firman harusnya juga yang pertama melakukan. Tentulah saudara-saudara tidak mudah bagi kita untuk melaksanakannya, pemberitaan firman Allah. Tetapi firman Allah mau tidak mau tetap harus kita beritakan. Dan kita juga harus mau
kita untuk menerima firman, supaya kita ditegur, kita dinasihati, kita diluruskan jalan kehidupan kita. Saudara-saudara kekasih Tuhan, kesabaran menjadi modal besar bagi saya dan saudara-saudara, bagi kita sebagai gereja Tuhan. Kesabaran untuk memberitakan firman, kesabaran kita untuk memberitakan firman yang terus menerus dan berulang dan berulang, baik dalam perkataan kita maupun dengan cara kita masing-masing berhadapan face to face ataupun dalam berbagai cara. Mari kita terus melaksanakannya untuk pemberitaan firman melalui PKB Sinode yang melaksanakan kegiatan untuk hari ulang tahun. Semoga kegiatan ini juga sebagai bagian dari cara kita sebagai gereja untuk memberitakan firman. Melalui kegiatan-kegiatan yang mungkin akan dilaksanakan, mungkin melalui lomba-lomba, di sana terkandung cara kita untuk menyatakan inilah firman Tuhan yang harus kita dengar, yang harus kita lakukan. Dan mari Bapak Ibu Saudara, yang terutama kita mau mendengar firman setiap saat, setiap hari. Mari kita mau mendengar firman supaya hidup kita berjalan menurut firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, menurut tata cara Gereja ONP, setiap kita selesai dalam perenungan firman ada ayat hafalan. Cuma sekolah minggu ini Pak ayat hafalan. Sesuai nats kita hari ini, ya hafal sendiri itu di rumah. Gereja ONKP tata cara mereka luar biasa. 3 kali baca Alkitab, tambah lagi ayat hafalan. 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Mudah-mudahan boleh. Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan diundang berdiri dan mari sama-sama kita memuliakan Tuhan dengan menyanyikan jemaat nomor 39 ayat yang pertama. Diberi belas kasihan. Saudara-saudara, mari kita berdoa doa syafaat kita. Tuhan, terima kasih menikmati kasih pimpinan dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami boleh beribadah hari ini di minggu ini Tuhan. Bersama kami melaksanakan ibadah dalam bulan doa Alkitab, mengikuti dalam ibadah
iman kami di gereja OMKB. Terima kasih Tuhan, kami pun boleh mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu Tuhan akan terus memandu hidup kami agar senantiasa kami tetap hidup menurut kehendak-Mu. Ya Tuhan, terima kasih saat ini kami mau berdoa kepada-Mu bersama dengan jemaat-Mu Tuhan yang minggu berjalan akan berhari ulang tahun Adik Elsira Blessing Stefani tanggal 23, Bapak Stefanus Iwa tanggal 23. Kiranya mereka penuh sukacita menyambut hari kelahiran mereka. Tuhan memberkati kehidupan mereka pribadi keluarga. Kiranya umur panjang, kekuatan, kesehatan menjadi bagian bagi kehidupan mereka, dan mereka terus memuliakan Engkau Tuhan dalam hidup mereka. Kami juga mau berdoa bersama dengan jemaat yang saat ini dalam keadaan sakit dan dalam pemulihan. Adik Febrio Rondowu yang sedang dirawat di rumah sakit, juga adik Nathanael Papahan. Tuhan tolong mereka, beri mereka kesembuhan, jamah mereka dengan tangan kasih kuasa-Mu, agar apa yang mereka rindukan, orang tua keluarga mereka, buat anak terkasih, sembuh, sehat, pulih dari sakit itu boleh mereka dapatkan. Dan semua itu kami yakin percaya adalah dari Tuhan melalui usaha keluarga saat ini. Ya Tuhan, juga kami berdoa bersama dengan jemaat-Mu yang saat ini tidak bersama kami karena segala pekerjaan urusan mereka di luar daerah. Berdoa kami bersama Ibu Ance Omin, Ibu Tirsa Omin yang nanti pada hari Rabu akan ke Jakarta. Demikian bersama Oma Rosaida yang dalam perjalanan ke Papua. Tuhan tolong mereka, Tuhan melibatkan mereka di tempat yang mereka tuju. Tuhan lindungi mereka dalam perjalanan. Tuhan kiranya memberi mereka keselamatan dalam perjalanan, dan apa yang mereka rencanakan itu boleh tercapai. Kekuatan kesehatan Tuhan karuniakan bagi mereka. Ya Bapa di sorga, kami juga mau berdoa dalam persekutuan ini bagi panitia hari ulang tahun PKB Sinode yang telah bersedia dilantik dan jemaat-jemaat sewilayah 2 sebagai pelaksana. Tolong Tuhan, kiranya panitia akan terus boleh bekerja dalam kebersamaan, dalam hubungan komunikasi koordinasi yang baik, sehingga apa yang nanti akan mereka percakapkan, rencanakan, programkan itu boleh nanti berjalan dengan baik. Tuhan yang memimpin, Tuhan kiranya yang menolong mereka, beri kekuatan, beri kesehatan bagi mereka semua, hikmat, akal budi bagi mereka Tuhan, agar mereka boleh bertanggung jawab dengan kepercayaan tugas yang dipercayakan bagi mereka. Berkatilah jemaat-jemaat sewilayah 2 dan khusus jemaat Maranatha Limboto, agar berkat kasih sayang Tuhan melimpah bagi kehidupan jemaat-Mu ini. Bapa di surga, berkati juga jemaat Maranatha Limboto dalam segala kerja, program pelayanan yang sedang berjalan sepanjang tahun ini. Badan pekerja, majelis jemaat, seluruh majelis, seluruh perangkat pelayanan yang ada, Tuhan beri senantiasa hikmat akal budi. Tuhan tolong agar amanat yang Tuhan percayakan itu boleh berjalan dengan segala baik. Semua yang diprogramkan, direncanakan menurut kehendak Tuhan. Kami yakin akan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Berkati persekutuan jemaat ini Tuhan, jemaat Maranatha dalam segala aktivitas kehidupan masing-masing. Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan tuntun, Tuhan jaga dan pelihara selalu. Bahkan di sepanjang minggu berjalan ini Tuhan, dalam segala urusan pekerjaan masing-masing, Tuhan senantiasa kiranya memberi kekuatan kesehatan. Tuhan kiranya menolong agar semua itu boleh berjalan dengan segala baik. Ya Bapa di surga, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia, kiranya Tuhan memberkati bangsa kami agar kehidupan yang baik, kehidupan yang aman, damai, adil dan sejahtera
boleh menjadi bagian kami semua. Pemimpin bangsa kami penuh hikmat dan budi dari Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, ini permohonan kami kepadamu yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami kita hari ini, dan kami benar. dan janganlah membawa kami dalam pergumulan. Saudara-saudara, pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat Tuhan, mari kembali kita memuliakan Tuhan dengan